Kepolisian Resort Mojokerto, Jawa Timur melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga digunakan tersangka dalam kasus arisan fiktif senilai 1 miliar rupiah sebagai pencucian uang. Selain rumah, polisi juga masih melakukan pelacakan keberadaan aset tersangka. Penelusuran kasus tipu-tipu arisan bodong dengan nilai yang sangat fantastis, lebih dari 1 miliar rupiah, terus dilakukan penyidik Polres Mojokerto, Jawa Timur. Polisi menemukan salah satu aset milik tersangka A alias Mia, yakni rumah mewah yang sedang dalam proses pembangunan di Desa Kembang Sri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Rumah ini disita polisi sebagai barang bukti karena telah menjadi aset pencucian uang dari hasil penggelapan uang arisan 400 anggotanya. Rumah ini direhab oleh tersangka menghabiskan dana sekitar 400 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo menyatakan polisi masih terus melakukan tracing terhadap aset-aset milik tersangka. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan uang 1 miliar yang digelapkan diwujudkan dalam bentuk aset oleh tersangka. Upaya kami untuk melakukan aset tracing ini merupakan komitmen kami untuk bagaimana mengembalikan harta-harta hasil kejahatan ke meja pengadilan. Sebagai barang bukti kami kumpulkan, setelah itu akan kami sajikan kepada pihak JPU untuk kemudian diajukan ke pengadilan. Nanti pengadilan akan menentukan bagaimana sikap terhadap barang bukti yang sudah kami amankan sebut dari pelaku yang merupakan barang hasil kejahatan. Salah satu koordinator arisan yang juga korban, Jamiah, mengatakan rumah tersebut dibangun oleh Mia sekitar tahun 2020 lalu. Rumah yang akan menjadi mewah ini membuat para anggotanya tergiur keuntungan dan terus melakukan jumlah paket arisan dengan nilai besar. Tanah jaga siapa adanya sih, Pak. Jual tanah ya? Iya. Untuk apa itu? Ya untuk menggantikan orang-orang itu. Menggantikan yang ditabung. Menggantikan ya yang ikut arisan di saya kan kelompok gitu loh. Walaupun saya nggak pernah merasakan uang itu, nggak ikut menghabiskan uang itu, tapi saya akan tanggung jawab gitu, Pak. Kasihan juga orang-orang. Jamia sendiri mengalami kerugian sekitar 200 juta rupiah. Dirinya berharap rumah tersebut bisa diproses secara hukum dan uangnya bisa dikembalikan ke para korban yang mengalami kerugian akibat arisan fiktif atau penipuan investasi ini. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Tama Mubarok, Metro TV. Pemirsa, kita akan beberapa kasus penipuan arisan fiktif langsung dengan Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander langsung dari Polres Mojokerto, Jawa Timur. Pak Doni, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Ya, Pak Doni, bagaimana perkembangan terkini dari penelusuran aset milik tersangka, Pak? Dari hasil penelusuran aset tersangka, di sini kami masih melakukan pengecekan dalam rangka untuk follow the money. Prinsipnya kami akan mencari barang bukti hasil kejahatan karena dinilai dari secara material uang dari tersangka sudah tidak ada lagi. Namun kami sangat yakin sekali tersangka mempunyai beberapa aset yang masih belum disampaikan kepada kita semuanya. Sehingga kami akan berkoordinasi dengan pihak perbankan apakah mungkin dalam proses penitipan ataupun juga penggadaian dari beberapa surat-surat yang bisa bernilai dari sisi ekonomi, kita akan lakukan nantinya penyitaan dalam rangka untuk mendukung proses penyidikan ini. Namun yang sudah kita sita, kendaraan roda 4, 2 unit dan juga beberapa roda 2, dan juga nantinya terkait dengan perumahan yang sudah baru dibangun, ataupun juga 1 unit rumah yang baru dibangun oleh tersangka, apakah nanti kita akan lakukan juga proses penyitaan. Demikian, Mas. Sampai sejauh ini, Pak, bisa dipastikan apakah tersangka bisa bertambah jumlahnya atau sesuai dengan dari penyidikan sebelumnya, Pak? Untuk sampai dan sekarang tersangka masih 1, masih dalam proses pendalaman karena keterangan dari pihak tersangka tidak melibatkan sama sekali dari tersangka suami dari tersangka. Sehingga ini masih dalam proses pendalaman, apakah mungkin ada beberapa kelompok-kelompok lain di mana mungkin sebagai kelompok dari tersangka itu sendiri untuk mencari beberapa kelompok-kelompok arisan sehingga tersangka bisa bebas untuk berkoordinasi dan berkomunikasi
untuk nantinya memberikan beberapa hal-hal yang sifatnya sebenarnya adalah bohong, namun Baik. ditarik untuk mengambil keuntungan dari tersangka sendiri. Demikian. Baik Pak Doni, kami nanti masih akan konfirmasi terkait juga dengan korban yang dikatakan bisa mencapai 400 orang, tapi kita akan bahas usai jeda. Pak Doni, tahan dulu, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Metro Siang. Masih bersama kami pemirsa dan masih bersama kami Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander yang masih bergabung bersama kami saat ini. Pak Doni, dalam segmen bedah kasus ini saya ingin Bapak menjelaskan modus dari pelaku, pendekatan apa yang dilakukan pelaku hingga bisa mencapai ratusan orang korbannya ini. Ya, sedikit saya jelaskan untuk modus dari tersangka, yaitu mereka akan mengumpulkan beberapa kelompok-kelompok ibu-ibu yang terkumpul dalam kelompok arisan. Kemudian mereka akan menyentuh para ketua kelompoknya membawa brosur, yang mana brosur ini memberikan gambaran keuntungan yang akan diberikan kepada para masing-masing yang menyalurkan arisannya kepada kelompok tersangka tersebut dengan sebesar 5%. Dan ditambah lagi dalam proses kegiatan ini mereka akan menambahkan juga beberapa parsel lebaran kepada para korban, yang mana tersangka memberikan tipu daya kepada para kelompok atau ketua kelompok arisan tersebut. Nah, padahal setelah uang sudah dimasukkan ke tersangka ini melakukan wan prestasi ataupun juga malah bukan untuk memutar uang tersebut, namun betul-betul tidak bisa membayarkan keuntungan. Jangankan keuntungan, modal pun tidak terbayarkan dari pihak para korban tersebut. Nah, kenapa si tersangka ini sepertinya bisa mentipu daya para warga masyarakat sebagai korban? Karena setiap tahunnya si tersangka akan membangun aset. Seperti contohnya membangun rumah yang bagus, kemudian membeli kendaraan bermotor yang mana di sini ya cukup mewah, roda 4 setiap tahunnya membeli. Nah, sehingga ini yang akan dipamerkan kepada para masing-masing korban. Sehingga korban sepertinya, oh benar ya, kelihatannya usaha arisan ini sangat menjanjikan. Padahal sama sekali tidak menjanjikan, malahan dari pihak korban semuanya bertanya kapan keuntungan kami bisa terima dan juga modal kami terima. Dan itu setelah itu tersangka malah melarikan diri dan kita bisa melakukan penangkapan pada tanggal 18 kemarin di wilayah Sragen. Demikian, Mas. Baik, Pak Doni, sampai sejauh ini korban apakah jumlahnya sudah bertambah? Informasi terakhir yang kami dapatkan jumlahnya 400 orang, dan adakah posko yang didirikan oleh pihak kepolisian untuk bisa membantu memfasilitasi pelaporan? Ya, dengan menyikapi laporan kasus penipuan ini, kami dari Polres Mojokerto sudah mendirikan posko pengaduan para korban yang mana merasa dirugikan dengan kasus penipuan arisan bodong tersebut. Nah, dari 1 minggu kami berdirikan posko ini, sudah kami datakan 400 orang yang sudah mendaftarkan sebagai korban. Dan untuk kami informasikan kepada tim dari Metro TV, kami juga sudah mendatakan 2 hari yang lalu penambahan lagi 5 orang yang membawa data-data dokumen di mana merasa dirugikan kurang lebih 107 juta rupiah, sehingga kerugian dari warga masyarakat melebihi dari 1M. Sekarang sudah posisinya 1,1 juta, 101 juta miliar rupiah, yang mana yang kita datakan setelah sampai dengan sekarang ini. Demikian. Baik, 405 sampai saat ini untuk korban yang melapor. Terima kasih Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander sudah memberikan waktu dan juga keterangan dalam Metro Siang. Selamat siang, Bapak. Didukung oleh